Namun, Ariel di sampingnya, yang belum menembus lapisan ini, berkata dengan sedikit kesal, "Saudaraku, orang ini terlalu tidak peduli. Dia bahkan tidak memberimu wajah." Martin mencibir dan berkata, "Seorang udik desa, yang tidak pernah belajar dan memiliki sedikit pendidikan, karena dia sangat suka berpura-pura, biarkan saja dia pergi." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara, "Ayo kembali, kakek masih menunggu." Ariel mengangguk, mau tidak mau meludah dan mengutuk, "Sialan, bagaimana kerabat seperti itu muncul untuk lelaki tua itu?" "Sial." Martin menoleh untuk melihat Sofia dan melihat ekspresinya agak tenggelam dalam pikirannya. Dia buru-buru bertanya dengan lembut, "Sofia, kamu baik-baik saja?" Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya, dan hanya setelah mendengar kata-kata Martin dia kembali ke akal sehatnya dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku hanya sedikit lelah. Tolong bawa aku kembali ke hotel." Martin bertanya, "Ini hampir tengah hari, Anda harus makan kembali di hotel. Mengapa Anda tidak pulang dan makan?" "Tidak." Sofia membuka mulutnya dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar sedikit tidak nyaman. Aku ingin kembali dan istirahat dulu." Melihat ini, Martin tidak bersikeras lagi, tetapi berkata sebagai seorang pria yang tak tertandingi, "Oke, kalau begitu aku akan mengirimmu ke hotel. Kamu istirahat yang baik, dan jika kamu merasa lebih baik di sore hari, aku akan menemanimu keluar lagi." "Baik," Sofia menjawab, lalu dia langsung masuk ke mobil yang dia masuki. Martin sedikit tertekan, tetapi dia tidak bisa berkata banyak, jadi dia masuk kembali ke Rolls-Royce yang diperpanjang bersama Ariel. Dalam perjalanan keluar dari bandara, Sofia duduk sendirian di belakang Rolls-Royce, dan seluruh pikirannya agak tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, pikirannya mengingat, adalah hidupnya sendiri yang sulit. Meski Sofia berasal dari keluarga kerajaan, namun nasibnya bernasib buruk. Neneknya adalah permaisuri negara-negara Nordik, dan ayahnya, yang awalnya ditetapkan sebagai putra mahkota sejak kecil, meninggal pada usia 40 tahun karena masalah jantung bawaan. Di keluarga Sofia, pasien penyakit jantung bawaan relatif umum, hanya orang yang berbeda, situasinya juga memiliki prioritas. Ini terutama karena, dalam beberapa abad terakhir, perkawinan sedara adalah hal biasa di antara keluarga kerajaan Eropa. Sehingga juga menghasilkan banyak cacat genetik, termasuk hemofilia yang terkenal, serta berbagai penyakit bawaan-bawaan lainnya. Ayah Sofia, yang tahu dari masa mudanya bahwa kesehatannya buruk dan tahu bahwa ibunya berada di puncaknya dan bahwa dia mungkin tidak hidup untuk mewarisi tahta, telah menggantungkan harapannya pada anak-anaknya sendiri. Namun dalam keputusasaannya, Sofia lahir dengan kelainan jantung bawaan-bawaan yang bahkan lebih parah dari miliknya. Penyakit Sofia, tetralogi Fallot bawaan. Penyakit ini, yang mewakili sistem jantungnya, lahir dengan 4 cacat besar sejak lahir. Orang yang memiliki penyakit ini memiliki angka kematian sekitar 50% dalam waktu 3 tahun, dan 90% pasien tidak hidup sampai dewasa. Sofia lahir ketika ayahnya berusia 25 tahun dan neneknya, ratu negara-negara Nordik, berusia 60 tahun. Pada saat itu, karena ayahnya adalah putra mahkota dan yang pertama dalam garis suksesi, dia secara alami ditetapkan sebagai yang kedua dalam garis suksesi. Kemudian, ayahnya menemukan penyakit bawaan Sofia, tetapi untuk membiarkannya mewarisi tahta suatu hari nanti di masa depan, dia tidak memberitahu keluarga kerajaan tentang hal itu. Tetapi secara pribadi menemukan dokter terbaik untuknya, dengan metode pengobatan terbaik, dan berusaha untuk membiarkannya hidup lebih lama. Ayah Sofia percaya bahwa meskipun peluangnya untuk mewarisi tahta sangat tipis, selama dia menyembunyikan cacat lahir Sofia dan melakukan segala yang dia bisa untuk membuatnya tetap hidup sampai dia berusia 25 tahun, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta sebelum dia meninggal.
Karena dia sendiri dan nenek Sofia hanya berbeda 30 tahun, tetapi Sofia dan neneknya berbeda 60 tahun. Dalam keadaan normal, Ratu saat ini akan hidup sampai dia berusia lebih dari 80 tahun, hampir sama. Jika Sofia dapat hidup sampai dia berusia 25 tahun, maka neneknya akan berusia 85 tahun. Selama Sofia bisa bertahan sampai neneknya meninggal, maka dia bisa berhasil naik tahta. Dan sebagai anggota keluarga kerajaan, satu-satunya puncak kehidupan adalah mewarisi tahta. Oleh karena itu, menurut ayahnya, selama ia berhasil naik tahta, meskipun ia hanya bisa menjadi ratu selama 1 tahun atau bahkan 1 bulan, hidupnya dapat dianggap lengkap. Selama 10 tahun pertama, kesehatan Sofia telah disembunyikan dengan sangat baik. Tetapi ketika ayahnya meninggal, dia sangat sedih sehingga dia tiba-tiba mengalami serangan jantung di pemakaman dan dirawat di rumah sakit untuk perawatan darurat sebelum dia kembali ke tempat yang aman. Neneknya, Ratu saat ini menyadari bahwa mereka ditipu, jadi mereka memutuskan untuk mencabut Sofia dari hak suksesi, dan sebagai gantinya, putri pamannya, yaitu sepupu Sofia, ditetapkan sebagai penerus pertama. Hilangnya restu ayahnya, tetapi juga kehilangan kualifikasi warisan dalam keluarga kerajaan segera terpinggirkan tanpa batas. Meski sakit parah, dia tetap tidak bisa lepas dari nasib bertukar manfaat untuk keluarga kerajaan dan terpaksa menikah dengan keluarga Renza. Meskipun para dokter kerajaan menyimpulkan bahwa dia memiliki paling banyak 3 hingga 5 tahun untuk hidup, keluarga kerajaan masih tidak mau memberikan kebebasannya. Dalam pandangan keluarga kerajaan, 3-5 tahun lagi sudah cukup, dan mereka bermaksud memanfaatkan waktu 3-5 tahun dengan baik untuk mencoba mendapatkan beberapa sumber daya dan dukungan keuangan dari keluarga Renza, yang pasti akan dapat memberikan banyak manfaat. Alasan mengapa dia menyetujui semua ini juga karena keluarga kerajaan menggunakan masa tua ibunya sebagai pemerasan. Jika dia tidak setuju, maka setelah kematiannya, ibunya akan dikeluarkan dari keluarga kerajaan dan kehilangan semua perlakuan kerajaan, yang berarti bahwa ibunya bahkan tidak akan memiliki pensiun di masa depan. Sofia tidak ingin mati, meninggalkan ibunya sendiri, tua dan tak berdaya, jadi dia terpaksa menyetujuinya. Baru-baru ini, dia berjalan di atas es tipis. Di satu sisi, dia khawatir bahwa keluarga Renza akan mengetahui tentang tubuhnya, dan di sisi lain, dia juga khawatir bahwa setelah dia menikahi Martin, seseorang yang tidak memiliki dasar emosional, dia takut itu hanya akan mempercepat sampai kematiannya. Dalam hal ini, seseorang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menemani ibunya dengan benar lagi sebelum meninggal. Memikirkan hal ini, Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Seseorang di negara asing, perasaan dimanipulasi oleh takdir, tidak dapat melawan, tidak dapat membantu diri mereka sendiri, benar-benar terlalu menyakitkan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan Tama. Kemudian, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, mungkinkah Tama benar-benar melihat penyakitku? Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa pengobatan Indonesia memiliki pepatah, lihat, cium, tanyakan, dan potong, dan dikatakan bahwa seseorang dapat mengetahui kondisi fisik seseorang hanya dengan melihat. Jadi mungkinkah dia adalah sejenis orang Indonesia, ahli obat? Memikirkan hal ini, jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berpikir, apa gunanya seorang ahli pengobatan Indonesia? Bahkan jika mereka dapat melihat penyakit saya, mereka tidak mungkin dapat menyembuhkan saya. Penyakit saya didiagnosis ketika saya lahir, dan setelah lebih dari 20 tahun, dokter di seluruh dunia dapat melihat apa yang saya derita, tetapi tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Saya memiliki cacat besar di jantung saya serta pembuluh darah kardiovaskular dan kardiopulmoner saya,
bahkan transplantasi jantung tidak akan menyembuhkannya. Pada saat yang sama, di mobil milik Gemma. Saat mengemudi, Gemma bertanya kepada Tama, "Tama, kamu baru saja mengatakan bahwa Sofia tidak sehat, apakah dia sakit?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.